kondisi self sabotage ini sebenarnya bisa nggak sih dihindari? Yang saya sangat sarankan ini kebiasaan nih. Kita tuh kebiasaan diajarin bahwa perasaan nggak baik, nggak enak itu harus dikontrol, harus diilangin, gitu kan. Pokoknya nggak enak sedikit, pokoknya gimana nih cari cara untuk ngilangin itu. Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Ketok pintu di Kiss FM, balik lagi bersama Mbak Rani Moran. Ini seru banget, self sabotage. Belum pernah dengar, kita dengerin hari ini bersama-sama dan kita mendapatkan ya, tadi sudah ada tuh. Apa sih self sabotage itu? Kira-kira yang ada apa? Ternyata ada yang namanya mild, moderate and severe. Betul ya. Nah, kalau berarti gini, Mbak, kalau dari obrolan kita dari tadi berarti semua orang sangat mungkin punya yang namanya self sabotage dong. Tentu. Tapi di taraf yang berbeda-beda. Iya, Oke. betul. Contohnya gua di mild mungkin sangat mungkin dari tadi yang mild kayaknya mungkin gue deh gitu ya. Kalau yang moderate belum butuh bantuan siapa-siapa, Mbak? Bisa melalui support system, self care, itu tergantung analisa diri sendiri juga gitu ya. Iya. Apakah benefitnya itu benefitnya itu kurang daripada impact negatifnya gitu. Kita yang menilai sendiri sebenarnya. Gitu, perlu atau enggaknya terapis gitu. Nah, paling banyak yang sedang ditangani yang mana nih, Mbak sebenarnya? Very ya. Ada orang yang approach-nya terhadap mental health dan performance itu adalah gue nggak mau menunggu sampai itu disaster. I seek help sekarang. Pernah dengar ini nggak fenomena beta paradox? Beta paradox. Beta paradox itu adalah di mana orang itu menunggu sampai sesuatu krisis yang terjadi tinggi dulu tuh jebret baru mau berubah. Padahal sinyal-sinyalnya udah ada banyak. Tapi dia tuh tidak menyadari bahwa ntar aja lah, nggak parah kok, ntar aja nggak berubah. Kalau orang yang seperti itu datangnya ke saya, udah diceraiin, pekerjaan kok udah hilang berkali-kali, sampai mungkin udah sampai depresi dan lain-lain lah ya, hidupnya udah falling apart gitu. Kebanyakan sampai mungkin self destruktif, dari self sabotage ke self destruktif, udah adiktif dengan alkohol dan lain-lain gitu. Baru ke saya, orang yang stuck di beta paradox itu. Cuman orang-orang yang lain yang memang I'm having a problem. Saya nggak mau sampai parah nih problemnya. Ya itu tadi. Biasanya udah di ambang perceraian atau mungkin ambang kegagalan. Nah, berarti kondisi self sabotage ini sebenarnya bisa nggak sih dihindari? Nggak mungkin. Jawabannya nggak mungkin. Dihindari completely, di-eliminate completely tidak mungkin, karena otak manusia itu didesain untuk selalu menganalisa apa yang danger dan bahaya. Otak kita tuh sama seperti misalnya orang bilang mungkin nggak hidup kita itu nggak judgment, mungkin nggak hidup kita itu nggak bias, nggak mungkin, karena setiap hari berapa coba pieces of information yang otak kita itu serap, 11 juta data dalam 1 detik. Ada yang kita ngerti, ada yang kita lihat, cium, rasakan. Kita penasaran kan nggak mungkin ya kalau otak itu punya proses segitunya satu-satu diproses, mau nggak mau harus ada shortcut dong untuk akhirnya kita bisa decision making. Nah, itulah fungsinya otak. Bagaimana caranya cepat decision making dan melindungi kita dari kerugian, melindungi kita dari bahaya gitu. Makanya otomatis otak kita itu berfungsinya seperti itu gitu, questioning ourselves. Gue jadi penasaran ya, self sabotage berarti apakah selalu faktornya itu karena diri kita yang menyebabkan atau bisa jadi dari eksternal ya? Dan Millman, ada salah satu orang expert dari psikologi itu bilang bahwa yang membikin kita stres bukan eksternal, bukan partner lo, bukan suami lo, bukan kerjaan lo, tapi sebenarnya perspektif kita terhadap situasi dan kejadian yang sulit itu. Dan yang bikin stres itu adalah justru karena kita itu mendinai realita. Makanya Lause, ada kan filsuf Lause itu bilang bahwa depresi itu adalah pikiran kita stuck kepada
masa lalu. Anxiety itu pikiran kita stuck kepada predicting masa depan. Kenapa lo nggak fokus? Hidup tenang itu adalah present. Gitu. Au, tunggu. Ada awalnya. Au, gitu. Kayak dicubit ya, au, sakit gitu. Au, gitu. Nah ini sekarang kita satu persatu dulu sebentar. Nanti mungkin kita akan sambung lagi di pembicaraan berikutnya. Kalau begitu, untuk yang gejalanya masih mild nih, self-sabotagenya, apa yang harus dilakukan? Yes. Self-awareness ya. Self-awareness itu adalah kita itu namanya mindfulness. Itu sebenarnya mindfulness itu bukan meditasi ya. Mindfulness itu adalah creating space in between your thoughts. Choosing to respond rather than reacting impulsively. Jadi lu sebelum melakukan sesuatu bisa pause dulu, mikir. Oh, sebenarnya ini ego gue, fear gue, atau mungkin guilt gue nih, atau jangan-jangan shame gue nih yang bersuara nih, gitu. Pilih tuh action kita. Jadi dan sebenarnya kita punya waktu untuk itu ya. Of course, harus dikasih waktunya. Harus ya. Itu seperti emotional muscle ya, harus dilatih. Gitu. Emotional muscle. Ade lagi kalau sama dia. Ade lagi kate-katenya. Gue belum juga nyantel sama yang atuh baru lagi. Aduh, gue nih kayak kelas S3 loh psikologinya sama Mbak Rani, sumpah. Tapi menarik soalnya emotional muscle. Bener. Aduh, sebel ya gue jadinya. Banyak banget yang mau gue catat, sebel. Tapi banyak banget. Berarti ada ya yang harus kita punya waktunya untuk bisa waktunya membuat untuk bisa decision, membuat decision namanya reflection in action. Jadi sambil berbuat, sambil berpikir gitu. Dan setelah punya awareness yang sangat kuat, yang saya sangat sarankan ini kebiasaan nih. Kita tuh kebiasaan diajarin bahwa perasaan nggak baik, nggak enak itu harus dikontrol, harus diilangin, gitu kan. Pokoknya nggak enak sedikit, pokoknya gimana nih cari cara untuk ngilangin itu, gimana cari cara untuk memuaskan sementara, ngobatin sementara. Saya ngajarin kalau punya anak nih ya, ajarin berbeda. Justru ketika kita mengalami discomfort, nikmati. Pelajari, gitu. Apa sih sebenarnya unmet needs di balik perasaan uncomfortable gue ini? Kok gue nggak mau ya nerima project itu ya? Ada penolakan nih. Apa nih penolakan ini? Gitu. Sebenarnya ini tuh ada unresolved issue atau unmet needs atau ada pain yang mau gue hindari, gitu. Cari tahu apakah ada skill yang gue harus improve, apakah ada seseorang yang harus gue itu connect-kan, kayak gitu-gitu ya. Dan dari situ baru kita adjust. Adjustnya adalah kelilingilah kita dengan support system yang positif. Kalau mau ada accountability partner, atau mungkin juga celebrate small progress, dan coba terus. Kalau namanya mau berubah itu grafiknya nggak lurus ya, akan mundur, balik lagi ke yang dulu. Tapi jangan give up, terus lagi gitu. Baru di bagian mild nih Syai, belum di bagian kita ini ya, muscle kita belum, emotional muscle kita belum kita olahragain. Belum. Di bagian yang moderate dan juga severe. Abis yang ini ya guys. Nah, jangan kemana-mana dulu. Di Kiss in the Morning Ketok Pintu masih ada tamu nih.